Kerajaan Majapahit merupakan lambang kebesaran sejarah bumi Nusantara yang berdiri pada kurun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Perdana Menterinya yang tersohor Gajah Mada. Bukti adanya Majapahit dan kebesarannya dapat terlihat dari banyaknya warisan yang ditinggalkan kerajaan Hindu-Buddha terakhir itu, seperti Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Ceto, Candi Suku, dan candi lainnya. Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, sebutan yang lazim digunakan para sejarawan untuk menyebut kerajaan. Dia bertakhta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jaya Wardana. Raden Wijaya adalah putra dari Prabu Guru Darmasiksa, Raja Sunda Galuh, dan Putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singasari. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mendirikan Majapahit setelah Kerajaan Singasari runtuh akibat pembentrokan Bupati Gelang-Gelang Jaya Katwang pada 1292. Di 1292, pasukan Mongol datang ke Jawa untuk membalas penghinaan terhadap Kaisar Cina Kublai Khan oleh Kertanegara, Raja Singasari yang telah digantikan oleh Jaya Katwang. Untuk mewujudkan rencananya, Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol dalam mengalahkan Jaya Katwang. Setelah berhasil, Raden Wijaya justru berbalik melawan pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Akhirnya Raden Wijaya berhasil mendirikan Kerajaan Majapahit dan dinobatkan sebagai raja pertama pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Pusat ibu kota Majapahit berada di Trowulan yang kini berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Perdagangan internasional. Pada saat itu, Kerajaan Majapahit sudah mengatur pola perekonomian yang tergolong modern, terlihat dari bukti temuan ekskavasi di sekitar Trowulan yang menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit telah menjalin ada hubungan dengan dunia luar. Perdagangan komersial, tabung dalam bentuk celengan, mempunyai mata uang domestik dan asing, serta nilai tukar tertentu antara kedua mata uang tersebut. Sistem moneter. Yang menarik adalah bahwa Kerajaan Majapahit sudah memiliki sistem moneter dalam bentuk uang domestik dan asing. Hal ini tampaknya memperkuat asumsi bahwa Kerajaan Majapahit sebenarnya sudah mulai masuk ke era modern. Selain itu, transaksi antar negara juga sudah menggunakan uang-uang asing, antara lain berasal dari Cina dan Malaka, serta uang domestik dengan tulisan Jawa dan gambar wayang. Zaman itu juga sudah dikenal nilai tukar mata uang Malaka misalnya, berharga 1/4 mata uang Jawa. Ekonomi agraris. Majapahit memiliki sistem ekonomi agraris, hasil bumi yang melimpah ruah dari daerah pedalaman yang subur diangkut ke berbagai daerah untuk diperdagangkan melalui jalur darat, sungai, dan laut. Hubungan perdagangan Majapahit semakin luas ke daerah-daerah di luar Jawa, yaitu dengan Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin Malaka, dan Filipina. Selain itu, beberapa daerah pesisir juga dijadikan pelabuhan yang memunculkan pusat-pusat perdagangan seperti Canggu, Surabaya, Gresik, Sidayu, Pasuruan, Tuban, dan Jepara. Hadirnya pusat-pusat perdagangan ini mengundang kedatangan para pedagang dari Nusantara, Tiongkok, Arab, bahkan serta Eropa. Puncak kejayaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat dipimpin Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 yang menjadi Raja Majapahit keempat. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja pada usianya 16 tahun yang mewarisi tahta ibunya Tribhuwana Tunggadewi atau Putri Raden Wijaya. Hayam Wuruk berhasil membuat kekuasaan Majapahit semakin meluas, mencakup seluruh Nusantara, yakni meluas sampai ke Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,
Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian pulau Filipina. Sebagai kerajaan besar, Majapahit disegani kerajaan-kerajaan lainnya. Majapahit memiliki kekuatan yang signifikan dalam membangun relasi dengan Cina, Champa, Kamboja, Annam, dan Thailand atau Siam. Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Mahapatih Gajah Mada adalah tokoh utama dalam kejayaan kerajaan Majapahit yang tersohor dengan Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada bersumpah dirinya tidak akan makan buah palapa sebelum seluruh wilayah Nusantara disatukan di bawah kekuasaannya. Ambisi Gajah Mada ini pun terkabul. Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, Gajah Mada bahkan menaklukkan juga wilayah-wilayah Asia Tenggara, yaitu Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, bahkan Madagaskar atau Afrika Timur. Nyaris hampir seluruh wilayah yang kini dinamakan Indonesia berhasil dikuasai oleh Gajah Mada. Sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada di genggaman Majapahit. Keberhasilan Hayam Wuruk tak lepas dari pengaruh Gajah Mada. Gajah Mada adalah panglima tertinggi, Mahapatih sekaligus tangan kanan Hayam Wuruk. Dengan ditaklukkannya wilayah-wilayah itu, maka Majapahit mendapatkan keuntungan dengan menarik pajak dari wilayah kekuasaan mereka, antara lain pajak atas komoditi-komoditi yang dibawa melintasi wilayah kekuasaan mereka. Sumpah Palapa adalah janji politik yang diucapkan Patih Gajah Mada ketika dilantik sebagai Mahapatih. Gajah Mada bersumpah akan menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit. Wafatnya Gajah Mada dan redupnya Majapahit. Walaupun Majapahit mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, tetapi masa itu juga sekaligus menjadi awal meredupnya kerajaan Majapahit. Meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1364 menjadi awal redupnya kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk sangat terpukul atas meninggalnya Gajah Mada dan menolak menunjuk Mahapahit lain. Alasannya karena Hayam Wuruk berutang budi pada Gajah Mada yang membawa puncak keemasan dan sangat menghormatinya. Akhirnya, sejak saat itu kejayaan Majapahit semakin meredup. Nah sobat, itulah tadi informasi menarik yang layak untuk diketahui. Nantikan selalu fakta-fakta menarik dari Kamus Fakta ya sobat.